Misi Pak. Jasmine sehat? Sehat Pak. Sehat. Dari tadi ngapain aja? Saya cuma main sama teman sekelas saya sih Pak. Jasmine tahu nggak nih Bapak panggil hari ini kenapa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Jasmine, Bapak pengen bahas sesuatu nih. Berdasarkan banyak laporan, terakhir kemarin itu Bu Neza yang laporan ke Bapak, itu aktivitas kelas kita sering banget Jasmine itu kalau pas pelajaran izin ke toilet. Dan itu frekuensinya itu dalam 1 jam pelajaran bisa lebih dari 2 kali kamu ke toilet. Dan ternyata laporan itu tidak hanya dari Bu Neza aja, tapi dari beberapa guru yang lain juga sama laporannya. Jadi Jasmine tuh sering banget ke toilet. Terus kalau ditanya pakai sembelit, emang kamu ada sakit apa? Nggak ada Pak. Nggak ada sakit? Enggak Pak. Maksudnya kalau sakit, lapor aja ke Bapak, nanti bisa ditangani sama tim PMR di sini gitu. Nggak sakit? Enggak Pak. Terus ini kenapa kok kayak gitu? Saya kan kurang akrab Pak sama teman kelas saya. Terus kemarin saya sekelas habis diskusi buat ngelakuin hal seru apa yang bisa dilakuin bareng-bareng. Terus saya mengusulkan ide dong, kayaknya izin ke toilet setiap jam pelajaran tuh seru gitu. Terus teman-teman saya setuju buat ngelakuin hal itu. Terus ya udah di jam pertama saya coba izin ke toilet. Terus nggak ada apa-apa. Terus tapi sebenarnya saya ke toilet nggak ngapa-ngapain Pak. Terus yang kedua kalinya saya izin lagi, teman-teman saya ternyata makin seneng Pak, ketawa-ketawa gitu. Terus kayak puji-puji saya gitu lah Pak, karena saya seru, asik gitu. Saya seneng dong Pak dipuji kayak gitu. Apalagi kan saya kemarin-kemarin tuh nggak akrab gitu. Ternyata setelah saya melakukan hal ini, teman-teman saya jadi anggap saya orang yang seru gitu Pak. Jadi semenjak saya ada alasan kayak gitu, saya jadi lebih akrab Pak sama teman saya. Jadi sebenarnya itu cara kamu untuk mendapatkan teman. Iya Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti caper ya? Enggak sih Pak. Oh enggak, berarti apa dong? Kan saya cuma mau temenan sama yang lain. Tapi kalau menurut Jasmine, dengan apa yang Jasmine lakukan tadi, cara-cara Jasmine itu, menurut Jasmine itu salah atau betul? Betul-betul aja sih Pak. Karena Guru-guru juga nggak bolehin saya izin. Teman-teman saya juga setuju-setuju aja buat saya bolak-balik izin. Malah mereka seneng banget. untuk proses kegiatan belajar mengajar jatuhnya seperti apa dong kalau kamu setiap 1 jam itu bisa izin ke toilet, terus menurut kamu gimana itu? Paling kalau menurut saya jadinya kayak selipan-selipan candaan aja sih Pak. Kan gurunya lagi ngejelasin tuh saya angkat tangan, dikira gurunya mau nanya sesuatu tapi saya izin ke toilet. Jadi seru kelasnya. Ya kan kalau misal kita lihat kita sedang menjelaskan ya, kemudian kamu mungkin izin ke toilet jadi rame, itu kan jadi suasana kan rame sih rame, tapi suasana pembelajaran jadi terhambat. Artinya seorang guru sedang menjelaskan, ini ada yang izin ke toilet. Mungkin kalau 1 kali tidak apa-apa, tapi yang jadi permasalahan itu kamu sering banget di situ. Nah ternyata keluhan juga tidak hanya di 1 guru, ternyata lebih. Nah ternyata setelah saya cari tahu, Jasmine ternyata bukan karena sakit, tapi memang karena itu cara Jasmine untuk bisa mendapatkan teman di dalam kelas. Ya kalau boleh disimpulkan, secara kita sebagai manusia yang bermasyarakat, bersosial, kalau menurut Jasmine dengan skema yang seperti itu, salah atau tidak? Sebenarnya berdasarkan penuturan Bapak tadi, salah sih Pak. Tapi itu cara saya dapat teman Pak. Nanti kita coba cari solusi yang lain agar kamu bisa mendapatkan teman. Ya, tapi paling tidak, oh ya kita kembali ke keyakinan kelas kita. Kita sudah bikin ada keyakinan kelas beberapa poin di antara. Coba Jasmine ingat ya apa itu? Ada bersikap positif. Ya. Terus percaya dan saling menghormati. Saling menghormati. Senantiasa membantu. Satu lagi, apa ya Pak? Satu lagi itu menjaga ketertiban. Ketertiban.
Nah, kira-kira kalau di 4 poin itu Jasmine melanggar di mana deh? Bersikap positif sama saling menghormati sih Pak. Iya, jadi ada 2 poin yang menurut Jasmine sendiri itu melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita rancang dan kita sepakati bersama. Ya, jadi kita harus bisa bersifat positif, artinya kita harus bisa mendukung hal-hal yang baik. Jadi kalau dengan cara Jasmine seperti tadi itu kan salah ya. Jadi kalau pengen punya banyak teman berarti kita harus saling mensupport, kita saling memberikan masukan kepada teman-teman, jangan malah membiarkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Ya, jadi kita bergerak di hal-hal yang lebih baik saja, positif. Mungkin kalau seru-seruan boleh sekali ya, tapi kalau itu berulang terus akhirnya kan jadi mengganggu kenyamanan juga kan dalam kelas. Bisa dimengerti ya Jasmine ya? Bisa, jadi ternyata ada keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati dan dilanggar sendiri oleh siswa kita sendiri. Jadi kalau setelah yang Jasmine alami ini, menurut Jasmine apa yang harus Jasmine lakukan? Pertama saya pasti minta maaf dulu sama guru-guru yang kemarin saya ganggu. Terus saya bakal berjanji tidak akan mengulangi kejadian seperti itu lagi. Dan saya juga pastinya memastikan teman-teman sekelas saya biar nggak melakukan hal seperti saya lagi. Bisa dipegang ya omongan Jasmine ya. Bisa, artinya mulailah berubah skemanya tentang untuk mencari teman dan tadi yang tidak disampaikan untuk bisa dijalankan. Begitu ya? Iya Pak. Pokoknya tetap semangat terus dalam belajar, Jasmine. Jangan mentang-mentang nanti harus punya teman terus berperilaku yang jangan. Kita tetap sebagai siswa harus berperilaku hal-hal yang positif. Ya, semangat belajarnya. Oke? Sekarang udah mau pulang? Iya Pak. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Terima kasih ya Jasmine. Makasih ya Pak. Ya.